Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia. Salam progresif pendamping profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat malam untuk kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Baik secara langsung di Zoom meeting maupun kawan-kawan yang melalui saluran YouTube TV Desa. Diskusi kita malam ini dengan tema transparansi informasi publik desa, pemenuhan hak warga desa. Baiklah, kawan-kawan, kali ini kita menghadirkan dua narasumber. Beliau adalah Bapak Arif Adi Kusumawandono, SH, Bapak Heru Tri Cahyono, yang kedua. Sebelum kita mulai diskusi ini, seperti biasa, kita akan menyambut pembuka forum. Bapak Fauzan, selamat malam. Baik, Bapak Fauzan. Siap, silakan. Selamat malam, Mbak Yuli. Ya, selamat malam Bapak Fauzan. Untuk membuka forum Pak Fauzan, waktu saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak semua yang hadir pada acara forum pendamping episode ke-14, baik yang berada pada ruang Zoom maupun yang mengikuti melalui channel YouTube TV Desa. Alhamdulillah malam hari ini sengaja kami mengambil salah satu tema yang dimunculkan oleh peserta Zoom beberapa di episode yang lalu, yaitu berkaitan dengan transparansi informasi di desa. Lalu ini juga kami sambungkan dengan momentum tanggal 9 Desember, yaitu peringatan Hari Anti Korupsi, karena antara keterbukaan informasi publik dengan korupsi menjadi salah satu keniscayaan yang harus dibangun di masing-masing institusi yang ada di negeri ini. Terima kasih juga kepada dua narasumber yang berasal dari Komisi Informasi Publik, yaitu Bapak Arif Kuswardono. Bapak Arif Kuswardono salah satu komisioner di KIP. Nanti akan banyak berkisah tentang, tentu saja tentang tentang keterbukaan informasi publik. Apalagi pemerintah desa ini sudah menjadi menjadi salah satu bagian dari lembaga publik atau lembaga yang selama ini sering kemudian menjadi salah satu sorotan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Lalu ada Bapak Heru. Bapak Heru ini adalah salah satu tenaga ahli pendamping masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Banyumas, dan nanti akan menyampaikan banyak hal, tentu saja berkaitan dengan seperti apa sih potret keterbukaan informasi publik di lokasi dampingan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia ini, karena masih banyak sinyalemen yang kurang begitu baik. Ada statement desa masih tertutup, ada juga pemahaman
bahwasannya seluruh data, seluruh informasi yang ada di desa sifatnya rahasia dan sebagainya. Nah, ini perlu dikupas bersama dalam forum malam hari ini dalam bentuk talkshow. Kenapa dalam bentuk talkshow? Mungkin akan lebih nyaman karena sifatnya lebih ngobrol bebas, tapi ada kerangka tema yang kemudian tetap harus kita sepakati bersama. Itu Mbak Yuli awalan yang bisa saya sampaikan kepada forum malam hari ini. Seperti halnya di malam Jumat yang lalu, Bang Yos belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena tampaknya aktivitas Bang Yos di Kementerian Desa masih super sibuk menghabiskan sisa-sisa kegiatan yang harus segera dituntaskan tampaknya. Oke, itu dulu Mbak Yuli sebagai pengantar acara forum pendamping episode ke-14 malam ini. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Sudah banyak memberi wacana tadi. Kita kembali ke forum. Saya sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Heru Tri Cahyono, TA Pemberdayaan di Kabupaten Banyumas. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat ketemu lagi, Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif, pendamping profesional. Salam baik, salam progresif pendamping profesional. Ya, Pak Heru, ketemu lagi kita pada malam hari ini. Pak Heru, ya. Kalau di pendampingan jenengan di Kabupaten Banyumas itu bagaimana sih transparansinya? Tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Itong. Mungkin bisa berbagi pengalaman terkait transparansi di desa, di kabupaten, di kecamatan. Silakan Bapak Heru. Baik Mbak Yuli, sebelum saya menyampaikan, saya menyapa dulu Mas Arif dari KIP. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam progres pendamping profesional. Ini forum kami dan masih juga. Selamat malam. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita mencoba melihat kondisi di lapangan terkait apa yang sudah diberikan dan menjadi topik kita pada malam hari ini, tentu banyak hal yang yang perlu kita perbaiki atau bahkan mungkin kita perlu dorong kembali bagaimana sih transparansi publik di desa. Ya, memang sebagai konsekuensi logis bahwa dengan diundangkannya undang-undang desa ini memang ada suatu hal terkait dengan transformasi informasi publik ini, terutama ada di desa. Karena apapun bahwa undang-undang desa itu sendiri itu mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan. Nah, kita coba kita lihat kondisi di lapangan kita masing-masing, nggak jauh-jauh barangkali yang ada di wilayah dampingan kami mungkin dengan kawan-kawan lain di berbagai kabupaten. Satu hal yang perlu dicermati adalah apakah betul pemerintah desa kita sudah transparan? Apakah cukup kawan-kawan di desa itu, pemerintah desa itu cukup hanya menampilkan banner gitu yang dipasang di semua tempat? Apakah itu sudah transparan? Apakah iya betul begitu? Tentu ini juga menjadi bahan kita pada malam hari ini. Atau juga barangkali kawan-kawan kita yang bagi desa yang sudah memiliki website, apakah betul mereka selalu mengupdate informasi yang semestinya menjadi hak warga desa? Nah, itu barangkali dengan dinamika yang terjadi. Banyak hal sebetulnya yang ditemukan di lapangan ketika untuk menyampaikan informasi. Apakah sebatas hanya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan update mereka di setiap tahun? Apakah hanya itu? Ataukah ada yang lain? Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama selaku mungkin bagi kita, mungkin kawan-kawan pendamping yang lain. Bagaimana ketika kita menyampaikan hal-hal yang menurut kita sebetulnya terbuka, tapi bagi mungkin kalangan tertentu, tentu wah itu nggak bisa, itu
itu bukan untuk konsumsi konsumsi publik, konsumsi untuk masyarakat luas. Nah, ini tentu nanti bisa kita komunikasikan dengan Mas Ari yang ada di KIP. Jadi kalau boleh berbagi lapangan, memang yang terjadi ada hal-hal ketika masyarakat desa membutuhkan informasi, memang ada sedikit hambatan. Dan terbatas barangkali mereka hanya hadir pada forum-forum di musyawarah desa, musyawarah Bangdes, dan forum-forum yang lain terkait dengan kegiatan desa. Tapi hal-hal yang lain barangkali yang sangat sensitif adalah terkait dengan penganggaran. Tentu banyak hal ketika mereka ingin mengetahui secara detail. Kalaupun ada itu pun sebetulnya sangat terbatas sekali. Sementara kebutuhan masyarakat kepengen tahu detailnya. Detail yang kayak apa? Tentu ada mekanisme. Kalau barangkali kalau lembaga-lembaga besar punya PPID kalau nggak salah Mas Arief boleh dikoreksi ya. Jadi paling tidak bahwa kebutuhan masyarakat terkait dengan informasi sangat besar. Hanya saja mungkin terkendala beberapa hal, ada hal-hal yang dalam dinamika di desa, wah kurang pas, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Tapi paling tidak bahwa di dalam rangka mendorong pemerintah desa untuk bisa untuk transparan, terbuka, tentu tidak ada hentinya kita untuk menyampaikan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih terkait dengan konsekuensi apa yang saya sampaikan di muka tadi, di mana ada hak-hak warga desa yang perlu mengetahui informasi ini. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Itong, bahwa ada hal-hal ketika kita ingin mengetahui lebih, tapi ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi faktual di lapangan bahwa secara umum mereka mencoba terbuka, meski dalam konteks yang terbatas, sekedar menempelkan banner di setiap pojok desa, atau bahkan di ruang-ruang publik di tingkat desa, atau bahkan ada yang sudah mulai memiliki website, apa hanya itu yang perlu mereka siapkan. Sebetulnya keterbukaan informasi publik yang kayak apa ini juga perlu menjadi perhatian kita, walaupun kita mungkin secara umum kita sudah mengetahui. Namun yang perlu menjadi fokus kita adalah bagaimana ketika desa menampilkan satu keterbukaan yang betul-betul bisa dimengerti oleh publik. Kemudian publik paham akan pesan yang disampaikan. Namun demikian ada hal-hal tentu tidak bisa terbuka ya. Orangnya itu kita tidak bisa menyampaikan secara telanjang. Tentu ada hal-hal yang tidak semestinya. Nah ini tentu pasti ada. Nah, dinamika yang ada memang lebih terbatas bagaimana kawan-kawan pemerintah desa di wilayah dampingan kami lebih banyak sementara ini mendorong agar mereka tetap, karena mereka tiap tahun pasti akan menyampaikan informasi itu terkait dengan kegiatan mereka atau bannernya PPDS desa. Anggaran berapa sih di desa kita selama satu periode ini? Kemudian yang berikutnya juga seberapa rutin kawan-kawan di desa yang sudah memiliki web desa untuk selalu mengupdate hal-hal yang terkait dengan segala sesuatu yang ada di desa kita. Nah, ini barangkali nanti bisa berkembang di desa kita atau saya mungkin menyampaikan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di wilayah kita. Hanya seperti itu. Jadi lebih luas barangkali nanti kita bisa lebih berkembang. Fakta di lapangan memang ada hal-hal contoh misalkan. Contoh yang sering terjadi bahkan ketika Pentes gitu didatangi oleh LSM meminta A, meminta B, bahkan meminta LPC, bahkan bisa tidak terkait dengan kegiatan lalu. Nah ini yang sering terjadi. Tentu ketika hal-hal ini terjadi, sering mereka mengkomunikasikan kami terkait dengan hal itu. Tentu ada batasan-batasannya. Yang terjadi juga di beberapa ketika mereka bisa untuk disampaikan, yang mereka tidak menyediakan dalam bentuk saya butuh dokumen X, namun yang diinginkan. Namun itu sering kali kayak NGO yang butuh. Iya, tentu ini tentu ada hal-hal yang terkait dengan mekanisme permintaan dokumen dan sebagainya. Nah ini yang barangkali nanti bisa kita kupas dengan kawan-kawan yang lain
Tapi fakta di lapangan adalah itu sering terjadi. Tentu kita butuh mungkin ada kawan ya Mas Mas Arief bisa menyampaikan secara terang. Karena kawan-kawan di lapangan sering menemukan itu. Mungkin ini sebagai sebuah pengantar saja ya. Kita juga tidak atau belum menyampaikan materi. Tadi di tas juga ada Mas Ihsan. Oke siap, ada masalah untuk kawan-kawan. Gitu. Jadi mohon maaf juga. Tapi paling tidak bahwa ini menjadi sebuah pengantar diskusi. Biasanya masih tahu ya. Total jebret. Publik itu ketika di desa itu sudah memaparkan banner di depan balai desa. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa itu belum sepenuhnya transparansi desa itu dikeluarkan. Nah, menurut panjenengan, ya, menurut panjenengan Bapak Arief terkait transparansi ini, mengapa transparansi itu sangat penting dan apakah dan sampai di mana transparansi itu harus dilakukan oleh desa? Silakan waktunya Bapak Arief. Terima kasih Mbak Yuli. Teman-teman, salam progresif pendamping profesional. Profesional, siap. Iya. Saya jadi tahu akhirnya ini. Iya. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, pendamping desa ya, yang bersemangat. Kenapa saya bilang bersemangat? Karena saya yakin di Indonesia Timur itu di jam 9 nih. Tapi iya, tetap siap, ya betul. tetap mengikuti forum pendamping. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat tentu saja. Baik teman-teman, yang tak lupa juga yang saya hormati tadi sudah menyapa saya Pak Heru ya, dari Banyumas, tetangga saya itu karena saya aslinya dari Tegal. Oh, tetangga. Tetangga ya. Yang saya hormati juga Pak Forsan ya. Ya, seperti Pak Forsan ini yang admin atau mengelola forum pendamping sepertinya ya. Tadi saya lupa tanya posisi Pak Forsan sebagai di tenaga rekan-rekan pendamping. Baik rekan-rekan semuanya, memang yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya ya, itu tadi dalam penjelasan itulah common sense ya, itulah persepsi umum yang ada di masyarakat. Nah, kita tidak bisa menyalahkan memang karena mungkin literasi kami yang kurang atau kurang gencar begitu ya, sehingga masih ada ketidakpahaman atau ketidakmengertian. Jadi saya izin share ya teman-teman. Sudah terlihat? Dereng, Pak. Belum. Sudah terlihat sekarang? Belum, masih belum. Nah, ini sudah Pak. Terlihat ya. Ya. Baik. Jadi begini teman-teman. Bahwa dalam perkembangan dinamika perkembangan bangsa kita itu kita sampai pada satu tahap ya, satu fase ya, pasca reformasi, di mana kita ingin agar pengelolaan kehidupan bernegara dan berbangsa platform yang disebut sebagai good governance atau open government, open government atau good governance. Nah, itu memang konsep yang muncul sudah sejak lama di berbagai negara itu dipraktekkan. Tetapi kita secara bertahap baru mengakomodasi sejak tahun 99 pasca reformasi, dan kemudian landmark-nya ya atau tonggaknya itu baru muncul di tahun 2008 dengan keluarnya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, tadi sekilas Mas Forsan sudah menyampaikan bahwa memang yang disebut keterbukaan informasi publik itu erat atau dekat kaitannya dengan pemberantasan korupsi atau anti corruption ya, gerakan anti korupsi. Nah, itu betul memang. Jadi
Karena good governance itu memang salah satunya mencoba untuk membentuk ya atau menyusun sebuah pemerintahan yang transparan, kemudian akuntabel dan pada akhirnya partisipatif, partisipasi masyarakat terbuka begitu, artinya ada akses ya untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau bahkan pengawasan. Nah, mungkin kelas baliknya ya, kita tahu dari tahun 99 ya, itu kita sudah mencoba untuk merumuskan sebuah sistem penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Dan kemudian disusul dengan, mengapa ini penting? Karena hak atas informasi atau information right ya, atau the right of information, istilahnya bermacam-macam, itu memang merupakan hak asasi manusia. Jadi hak bagi semua orang atau setiap orang untuk mendapatkan informasi demi mengembangkan diri maupun lingkungannya. Itu rumusannya demikian, dan itu merupakan hak ekonomi sosial atau ECOSOC ya, economic and social right ya. Nah, itu dimasukkan di undang-undang. Nah, kemudian tahun 2001 sudah disebutkan di dalam atau dijamin dalam undang-undang, masuk dalam konstitusi. Jadi undang-undang yang tadi menjamin hak atas informasi, kemudian di mana informasi itu merupakan hak bagi setiap orang, dimasukkan dalam konstitusi. Dan di dalam konstitusi itu ini penting karena kaitannya dengan apa yang disebut sebagai hak akses dan hak atas layanan informasi. Nah, hak akses dan hak atas layanan informasi sebagai hak itu wajib disediakan oleh badan publik. Badan publik itu tadi sudah disebutkan sekilas oleh Mas Itong ya, yaitu lembaga atau penyelenggara negara atau terbuka. Nah, apa sebenarnya tujuan dari keterbukaan itu? Di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu disebutkan bahwa itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tapi kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaan, tujuan dari hak-hak masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu apa? Yaitu negara yang bisa mencerdaskan kehidupan rakyat, kemudian menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu cita-cita luhur yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, itulah yang menjadi tujuan besar ya, atau frame besar dari mengapa kita mempraktekkan keterbukaan informasi sampai level desa. Jadi jaminan haknya seperti teman-teman lihat ini sudah cukup banyak ya dan panjang ya. Tinggal bagaimana kita implementasinya. Dan di tingkat desa atau dalam tata kelola keterbukaan informasi desa, itu kami juga sudah mengeluarkan ya Komisi Informasi Perkiri 1, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik di desa. Nah, ini tadi yang juga sempat disinggung, sebetulnya apa itu keterbukaan informasi? Jadi keterbukaan informasi itu menurut saya memang barangkali ada sedikit problem dalam transliterasi konsepnya ya, ketika itu mencoba menerjemahkan berbagai macam dokumen-dokumen global ke dalam produk legislasi nasional atau produk regulasi informasi, sehingga tertangkap bahwa itu seolah-olah pekerjaan humas saja atau pekerjaan melakukan kegiatan penerangan masyarakat, atau kaitannya juga dengan wartawan terkait dengan kebebasan pers ya. Atau tadi Mas Heru menyampaikan ini kan buka-bukaan nanti jadinya, kan padahal tidak semuanya harus terbuka begitu. Betul memang. Jadi keterbukaan informasi publik itu memang kalau konsep asalnya tadi sudah disebutkan itu memang untuk mendukung apa yang disebut good governance. Konsepnya sendiri di luar disebut bermacam-macam ya. Ada yang namanya public transparency, ada yang namanya public openness, ada yang namanya public disclosure, ada namanya government record disclosure, kemudian freedom of information atau right to information. Itu istilah-istilah yang ada di luar negeri.
pada intinya istilah-istilah itu mengandalkan pada satu konsep, yaitu bahwa untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik itu, yang di dalamnya memang ada hak masyarakat yang wajib dipenuhi, badan publik wajib melakukan sebuah tata kelola melalui mekanisme manajemen informasi. Jadi disebut sebagai manajemen information system. Terkait dengan apa? Terkait dengan banyak macam-macam. Jadi terkait dengan budget atau dikenal sebagai open budget. Terkait dengan procurement, pengadaan barang dan jasa, disebut sebagai open procurement. Terkait dengan kebijakan dan sebagainya ya, kebijakan regulasi yang disebut sebagai open policy. Kemudian inclusiveness, merangkul semua. Jadi kalau di open government itu ada istilah inclusiveness, merangkul semua. Jadi dalam rangka untuk menciptakan partisipasi, kita harus terbuka, melayani semua pihak, semua orang ya, semua stakeholder yang memang membutuhkan informasi. Dalam konsep SDGs ya, Sustainable Development Goals itu dikenal juga dengan sebutan no one left behind. Tidak ada seseorang yang ditinggal, semuanya dilibatkan. Nah, ini pentingnya dipahami ya. Jadi bahwa apakah masang baliho itu sudah cukup? Apakah mengumumkan sudah cukup? Oh, bukan itu pengertiannya. Pengertiannya adalah bahwa untuk memenuhi hak informasi masyarakat, hak publik atas informasi, badan publik wajib secara proaktif membuat satu manajemen informasi agar informasi-informasi yang penting untuk diketahui publik itu bisa tersampaikan. Artinya apa? Artinya mungkin baliho, ya salah satunya. Mungkin website, ya salah satunya. Mungkin literasi edukasi secara langsung, ya salah satunya. Mungkin macam-macam. Program-program misalnya terkait dengan edukasi untuk anak-anak, untuk perempuan, untuk orang tua, ya bisa banyak dilakukan. Intinya adalah supaya masyarakat atau publik tahu tentang diri dan lingkungannya. Itu sehingga mereka bisa memanfaatkan berbagai macam kesempatan dan peluang yang ada. Nah, dari sisi badan publik, kewajiban untuk 4M itu ya, menghasilkan atau kemudian mengolah atau mengelola, mendokumentasikan atau menyimpan ya, dan menyampaikan. Barangkali tidak akan kelihatan value-nya. Tapi kalau sudah sampai beberapa tahun, katakanlah 5 tahun ya, itu akan ada value-nya. Value-nya apa? Value-nya adalah dalam berupa data serial, itu bisa diverifikasi, bisa ditabulasi, bisa disistematisasi menjadi data yang stabil. Data yang bisa dijadikan pijakan untuk melakukan berbagai macam hal. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan sebagainya. Contoh misalnya, di desa itu jelas ada anak-anak, ada wanita, ada lansia, ya kan, ada pria segala macam di berbagai jenjang umur. Nah, kalau sudah 5 tahun, maka atau sudah berapa katakanlah 3 tahun ya, katakanlah kita secara minimal, maka sudah bisa diketahui jumlah penduduk yang stabil atau yang fix ya di daerah itu seperti apa, yang mampu dan tidak mampu. Nah, kemudian misalnya terkait dengan luasan lahan, terkait dengan kepemilikan ternak, hewan ternak atau aset yang lain. Nah, itu sudah pasti sudah bisa diketahui. Nah, kalau jumlah itu sudah pasti, misalnya jumlah penduduk sudah pasti diketahui yang mampu dan tidak mampu, tentunya misalnya penyaluran bantuan sosial atau dana dana bantuan bantuan BLT ya, bantuan itu tidak mungkin salah sasaran. Kalau sampai salah sasaran ya bertanya, loh, data desa itu punya data enggak? Datanya sudah diverifikasi atau tidak? Kalau datanya terverifikasi ya enggak mungkin salah dong. Kalau salah berarti ada modus, ada motif. Kan begitu. Nah, itu makanya mengapa pentingnya ada informasi kemudian dikelola, dijadikan data ya, sehingga pengelolaan desa itu bisa menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, dan otomatis masyarakat lebih percaya pada pemerintahan desanya. Penggunaan anggaran juga akan lebih efektif. Nah,
secara umum ya, fungsi yang disebut sebagai information management system itu secara umum ya, ini global ya, tapi bisa kita elaborasi sampai ke tingkat bawah, ke tingkat desa. Secara umum tadi sudah disebut ya, yang disebut sebagai PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi itu, atau Information Management Officer itu, atau Information System Management Manager itu. Dan ini sebetulnya tidak melekat pada misalnya harus sekdes, harus kades. Yang penting orang itu capable. Orang itu capable, cukup punya kompetensi, cukup. PPID itu, Pak, ya? Iya. Ini PPID istilah di undang-undang, Pak. Tapi iya karena mungkin secara diterjemahkan begitu dari tugas atau peran information management officer itu. Nah, secara umum itu tugasnya begini. Dia harus menjalankan atau memenuhi hak informasi masyarakat. Sesuai dengan tadi yang saya sebutkan ya, sesuai dengan Undang-Undang KIP, sesuai dengan Undang-Undang HAM, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang disebut sebagai hak konstitusi itu atau hak asasi manusia itu menjadi tugas negara untuk memenuhinya, to serve, to protect, and to fulfill. Melayani, melindungi, memenuhi. Itu tugas negara. Nah, jadi tugas PPID harus menjamin bahwa hak-hak itu terpenuhi. Kewajiban negara terlaksana dalam bidang informasi. Kemudian dia membentuk karakter transparansi dan akuntabilitas, good governance ya, atau good corporate governance kalau misalnya BUMDes ya. BUMDes itu kan bagaimanapun juga ada sebuah unit usaha ya. Kalau pemerintah desanya mungkin good governance, kalau BUMDesnya good corporate governance. Badan publik ya. Jadi membentuk karakter transparansi dan akuntabilitas badan publik. Kemudian menjadi agen pelayanan informasi publik. Jadi ada fungsi services di situ. Nah, itu harus dilakukan dengan baik. Dan kita juga ada undang-undang pelayanan publik. Jadi pelayanan publik tidak boleh dari 10 hari. Kalau misalnya tidak terpenuhi harus ada pemberitahuan untuk perpanjangan segala macam. Di undang-undang pelayanan publik itu sudah diatur. Dan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintah tentunya terikat dengan undang-undang pelayanan publik itu. Nah, kemudian ini yang berkembang sekarang ya, itu menjadi pintu masuk untuk pengembangan data dan informasi institusi. Jadi seperti tadi saya sebutkan, dia menjadi data information management. Jadi harus bisa dikembangkan ya. Bagaimana, beberapa Pak? waktu yang lalu KPK menyampaikan bahwasanya kepala desa itu bukan penyelenggara negara. Bagaimana Pak Arief menanggapi statement KPK? Jadi kalau penyelenggara negara itu kalau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pak, itu ya pimpinan badan publik ya, atau atasan dari badan publik yang menerima anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN atau PBD, Pak. Dari konteks kami seperti itu. Jadi kalau pemerintahan desa dia terima APBD 1, berapa miliar setiap tahun, belum lagi dana yang lain, dana bantuan langsung tunai atau yang dan sebagainya, ya dia termasuk penyelenggara negara. Begitu Pak. Dan tugas penyelenggara negara ini kan jadi tugas penyelenggara negara ya, itu kan bisa didapat dari berbagai macam hal, dari penugasan, dari macam-macam ya, penugasan desa ini kan berarti penugasan dari Undang-Undang Desa. Nah, ya. Itu kan berarti dia penyelenggara negara, kan begitu kalau dalam konteks kami ya. Itu. Nah, kemudian begini, tadi disebutkan ini kan bukan buka-bukaan. Memang. Jadi kalau dalam manajemen informasi itu kita dikenal ada yang disebut sebagai uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi itu memang harus dikuasai oleh seorang Information Management Officer atau PPID. Kenapa harus dikuasai? Karena dari uji konsekuensilah kita membuat klasifikasi informasi. Klasifikasi informasi adalah berupa daftar informasi publik ya, nanti wujudnya DIP, atau kemudian diantaranya ada daftar informasi yang dikecualikan. Jadi daftar informasi publik menarik, itu, Pak Arief. Ya. Itu menarik. Mohon tahan sebentar Pak Arief.
Ya, Mohon tahan sebentar. Jangan sampai kemudian dihabiskan dulu, karena itu nanti bisa kemudian menjadi salah satu materi-materi yang bisa kemudian ditanyakan, didiskusikan oleh teman-teman, Pak Arif. ya. Sehingga sepakat kalau misalkan saat ini kita masuk pada sesi tanggap dari kawan-kawan peserta. Begitu Pak Arif, ya? Tunggu dulu Ya, Pak Arif, boleh, ya. silakan. Atau boleh Ya. saya selesaikan sampai slide ini saja, Pak Fauzan? Oh, silakan. Oke. Jadi daftar informasi publik itu bentuknya bisa nanti klasifikasinya ya, adalah informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang berkala, informasi yang dikecualikan, atau informasi serta-merta. Nah, terkait dengan informasi yang dikecualikan itu ada caranya. Jadi tadi kan melakukan uji konsekuensi untuk membuat daftar informasi publik. Nah, terkait dengan daftar informasi yang dikecualikan itu juga harus melalui uji konsekuensi. Uji konsekuensi untuk menemukan apakah di situ ada misalnya terkait dengan pasal 17 di Undang-Undang KIP. Pasal 17 itu macam-macam data tentang pertahanan keamanan, data tentang apa namanya sumber daya alam, data tentang data pribadi dan sebagainya. Nah, itu membuat uji konsekuensi pun ada tekniknya, ada metodenya. Dari mulai mengidentifikasi, melakukan kajian hukum, melakukan analisis terkait dengan kepatutan dan kemudian kepentingan publik segala macam. Nah, kemudian yang terakhir yang terbaru juga dia menjadi hub penghubung publik dengan wali data. Jadi di Perpres 39 tahun Perpres 93 ya tahun 2019 kalau tidak salah ya tentang wali data. Mungkin keliru tapi itu adalah Perpres tentang satu data Indonesia. Nah, disebutkan ada fungsi baru yang namanya wali data. Nah, fungsi wali data itu dia lebih up lagi dibanding PPID. Jadi kalau wali data itu dia harus sama 4M, tapi kemudian datanya itu harus sudah diverifikasi, divalidasi dan dibuat atau disusun ya dalam satu bentuk di mana selain ada data yang bisa ditampilkan, data itu didukung oleh metadata, istilahnya begitu. Metadata itu bahan mentahnya data. Dalam bahasa sistem informasi ya, itu ada di situ. Nah, itu tugasnya wali data. Nah, terus yang terakhir adalah tugas seorang Management Information Officer atau PPID adalah dia menjaga standar layanannya ya. Kalau di desa berarti di tingkat desa, nasional atau global dalam melakukan pekerjaannya. Karena apa? Kalau tidak standar, dia akan kesulitan. Mungkin di tingkat desa sekarang kita tahu. Sekarang di beberapa desa harus istilahnya kalau terkait dengan data luasan lahan dan sebagainya dia harus standar. Kenapa? Karena dia akan diambil oleh Kementerian Pertanian, akan diambil oleh macam-macam oleh BPS, oleh apa macam-macam. Itu harus standar. Nah, dalam pelayanan publik, sesuatu yang tidak standar itu bisa berisiko dan itu sudah banyak kejadiannya. Misalnya kalau dalam skop internasional ya, yang pernah terjadi misalnya Garuda itu pernah disuspend terbang ke Eropa karena dia tidak mentaati safety information regulation. Nah, dia di-ban, tidak boleh terbang, disuspend, baru setelah kemudian Garuda memperbaiki bisnis proses terkait dengan informasi keselamatan penumpang, Garuda boleh terbang. Nah, kemudian standar internasional yang lain di Eropa misalnya dengan terkait dengan European Union General Data Protection Right, dulu misalnya bapak-bapak dan mbak-mbak atau ibu-ibu atau rekan-rekan dari pendamping mungkin dulu masih ingat ya. Zaman Pak Harto itu dulu Pak Harto dicurigai menyimpan aset di Swiss. Sehingga kemudian berangkatlah sejumlah pejabat penting ya. Di antaranya Prof. Muladi, kemudian siapa lagi itu, ke Swiss untuk meminta data terkait aset Pak Harto. Hasilnya apa? Hasilnya ditolak karena dianggap tidak bisa diberikan. Sehingga Prof. Muladi pulang dan rombongan pulang. Beberapa tahun kemudian muncul juga kasus lain terkait dengan Dirut Bank Mandiri yang namanya Pak ECW Nelu ya, Pak Nelu.
Mungkin teman-teman masih ingat juga. Nah itu kemudian sama Pak Senelu itu dicurigai atau diduga menyimpan aset di Swiss. Terbanglah Pak Basrif Arif, Pak Andi Galib, segala macam ke Swiss. Meminta akses informasi terkait aset itu. Hasilnya apa? Hasilnya tidak diberi juga. Sama, pulang. Yang bersangkutan, beliau-beliau itu dengan tangan kosong. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setelah keluarnya European Union General Data Protection Right itu, di situ ada klausul bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik di anggota Uni Eropa boleh dibagikan dengan syarat standar pengelolaan informasi badan publik yang menjadi partner itu harus setara atau istilahnya European standard lah. Kalau bis-bis antar kota, antar provinsi kan kelihatan tuh apa Scania, European standard, kira-kira gitu kan kalau Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sering nonton. Nah, itulah yang disebut sebagai pengertian European standard. Kalau dia standar Eropa itu boleh dibagikan. Nah, yang terjadi adalah data terkait dengan pemilik aset atau rekening di Bank Swiss atau di perbankan Swiss itu akhirnya diberikan ke Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan dianggap memiliki standar pengelolaan informasi yang baik. Diberikan dengan tentunya ada MOU, ada segala macam lah syarat formil lah kira-kira ya secara ada untuk kerjasama internasional itu setelah itu dipenuhi diberikan dan itu digunakan oleh pemerintah kita untuk tax amnesty, intensifikasi pajak dan sebagainya. Jadi artinya standar layanan itu memang harus dijaga. Nah di desa pun PPID desa atau petugas yang mengelola informasi di desa itu juga harus menjaga standarnya. Standarnya itu misalnya terkait dengan kalau sekarang zaman digital ya harus ada satu data digital dalam bentuk soft data, bukan lagi hard copy data yang bisa diinteroperabilitaskan begitu kan, dialihfungsikan semacam-macam untuk bisa dioptimalisasi. Kira-kira gitu Pak Fursan, konsep besarnya, konsep umumnya ya. Nah, prinsip-prinsip ini juga berlaku di desa. Jadi desa itu sekarang bukan lagi desa yang dulu. Uang yang dikelola di desa, itu sangat besar. Karena negara juga mengalokasikan dana tidak sedikit. Dan itu juga harus optimal. Harus optimal untuk kemaslahatan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu. Nah, itu yang harus disadari oleh kita semua. Baik, itu saja Pak Fursan. Ya dari saya, terima kasih. Saya terima kasih share, Pak Arif. Ya. Nanti filenya bisa dibagi ya Pak Arif ya? Boleh. Ya. Oke. Ini ada satu nanya ini. Ya, yang Pak sudah Sabana, resen Pak ini. Juli. Ya, Betul. ada Pak Sabana, ada Pak Agus Priyadi. Ada Pak Sabana, ada Pak Agus Priyadi. Iya. Oke, Pak Sabana dulu Pak Itang ya. Oke. Pak Ketua Kelas ini Mbak Yuli. Oh iya. Silakan. Selamat malam Mbak Yuli. Selamat malam Pak Sabana. Ya. Mas Arif. Iya, Pak Sabana. Ini topik malam ini menarik ya, dalam rangka bagaimana kemudian kita bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait dengan keterbukaan informasi publik di desa. Saya termasuk nyaris masuk dalam gerbongnya Mas Arif ini di 2018. Oh begitu. Di Sumatera Barat. Iya. Jadi saya sudah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai nomor 2 gitu ya dalam proses seleksi, tapi tiba di surat gubernurnya berubah menjadi nomor 6. Ini proses politik. Tapi sebenarnya masalah begini. Belum rezeki itu. Belum rezeki. Kalau nggak ketemu Caitong juga di program pendamping desa ini. Mas Arif, kalau kita kaitkan dengan dengan mandatori dari Undang-Undang Desa, lalu Undang-Undang Nomor 14 2000 tentang keterbukaan informasi publik di desa, maka sesungguhnya pemerintah desa ini memiliki kewajiban yang double ya, 2
dua undang-undang memerintahkan pemerintah desa wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dengan Perki nomor 1 ya 2018 tentang standar pelayanan informasi publik di desa, itu kan ada 4 kewajiban pemerintah desa juga ya Mas Arief ya, dalam rangka mengumumkan menginformasikan daftar informasi itu. Cuma problemnya hari ini di banyak desa selain faktor, waduh ini mati lampu ini, jadi lihat gelap-gelap ini, sorry Mas Arief, tapi nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Pertama, sumber daya manusia, gitu ya. Karena kalau kita pahami dari syarat yang diatur di Perki itu sendiri, seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, bahwa setidak-tidaknya minimal ada 3 hal yang mesti disiapkan oleh desa hari ini. Pertama, terkait dengan Perdes tentang standar layanan informasi publik di desa itu sendiri, yang relatif sampai hari ini belum banyak juga desa atau pemerintah desa itu menerbitkan Perdes tentang standar layanan informasi publik di desa. Apa yang menjadi kewajibannya dalam menginformasikan, informasi yang diumumkan secara berkala, gitu ya, termasuk juga yang dikecualikan, itu yang keempatnya. Lalu juga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di desa atau PPID itu juga belum banyak yang terbentuk, gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, daftar informasi publik yang ini lahir melalui proses uji konsekuensi. Artinya problemnya hari ini di level desa itu, gitu ya, menurut kami, dan yang terjadi hari ini. Tapi mungkin di banyak desa yang lain juga sudah ada ya, tapi case itu yang kita lihat. Nah, dari kondisi itu, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ini bisa didorong ketika pemerintah desa itu tidak mendapatkan informasi, terutama dalam konteks peningkatan kapasitas. Ini mohon maaf nih Mas Arief, kebetulan teman-teman di Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Barat, ini relatif pada adik kita juga semua, itu tidak seperti teman-teman KI yang di provinsi lain yang misalnya mampu melahirkan sebuah produk hukum di tingkat provinsi, lalu kemudian mengedukasi teman-teman pemerintah desa. Kalau ini dilakukan, luar biasa. Ini Mas Arief, dasar yang di Sumatera Barat saja sekurang-kurangnya ada 928 desa. Tapi tidak banyak yang kemudian tersentuh oleh teman-teman di KI. Teman-teman KI masih terjebak di pemeringkatan badan publik yang notabene ini pemerintah daerah, BUMN gitu ya. Ada juga pemerintah desa. Lalu setiap tahunnya diseremonialkan dalam bentuk peringatan gitu ya. Nah, artinya ada juga iya dalam tentu perlu, kalau tadi Mas Arief menyinggung soal SDGs misalnya, ini kan perlu juga kolaborasi kemitraan multi pihak ya. Artinya pemerintah desa, KI sendiri terutama di tingkat provinsi bersama pemerintah daerah, PPID utama ya yang di kabupaten kota itu juga bisa bersinergi bagaimana pemerintah desa didorong gitu kan, diedukasi, diadvokasi. Nah, kira-kira strateginya seperti apa nih Mas Arief supaya kolaborasi multi pihak itu bisa terbangun? Apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu setidak-tidaknya mulai tahun ini atau tahun besok ya, tahun ini sudah di akhir tahun, mulai tumbuh dan menggeliat keterbukaan informasi publik di desa itu, tidak hanya dalam batasan baliho, spanduk, khususnya yang pengelolaan keuangan desa ya, terkait dengan APB desa itu, tapi juga mungkin sudah menyentuh ruang-ruang digital yang hari ini berkembang. Mungkin itu Mas Arief, nanti ditambahkan oleh Pak Agus dan Pak Fahru Razi kali ya. Atau Sun, Mas Arief? Mantap. Ya, Bang Sahbana. Nah, Pak Arief, kita tunggu dulu Pak Agus Priyadi. Pending dulu, nanti ada. Dan Pak Heru bisa menanggapinya. Silakan Pak Agus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Mas Arief. Nah, Ya, saya Agus, saya pendamping desa di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Di wilayah dampingan saya ada 18 desa yang semuanya memiliki website desa dengan domain desa ID. Dari 18 itu 12 aktif gitu ya. Artinya berita-berita desanya selalu update. Ya minimal kalau di monitor website desa itu dia antara 8 sampai 10 itu selalu hijau, jadi beritanya selalu ada. Beberapa waktu yang lalu ada staf dari Kominfo yang datang ke desa. Mereka melatih, ya ini tentang PPID. Kebetulan perangkat desa yang mengelola website desa itu kan tidak bisa hadir gitu kan. Saya diminta hadir dan akhirnya saya mengikuti pelatihannya itu 1 jam atau 1 sampai 2 jam lah. Saya dibantu untuk membuat menu-menu berita serta-merta, berita yang dikecualikan, menunya saya siapkan di website desa. Ada 2 desa yang didampingan saya itu, tapi sejak setahun yang lalu setelah itu ya sudah berhenti. Padahal di situ ada waktu itu memang desa diminta untuk membuat perdes. Saya lihat perdesnya isinya tidak bisa, ini copy paste itu tidak bisa. Kan selama ini kan desa tuh sering kok buat perdes itu copy paste gitu toh. Saya lihat ini perdes ini isinya luar biasa, tidak bisa di copy paste, pasti ada proses-proses. Saya dulu pernah punya pengalaman bersama teman-teman memfasilitasi pembuatan perdes perlindungan anak. Itu saja butuh sampai 10 kali pertemuan sampai perdes itu jadi. Ya kita mendatangkan narasumber-narasumber untuk memperkaya perdes itu. Yang jadi pertanyaan saya, seperti apa sih sebenarnya prosesnya ketika membuat perdes tentang keterbukaan informasi publik ini di desa? Apakah cukup 1 jam bertemu terus jadi gitu kan? Akhirnya kepala desa pun menolak ketika harus membuat perdes. Dia hanya membuat SK siapa yang akan dijadikan PPID itu. Sementara tidak ada penguatan kapasitas. PPID itu tugasnya apa toh? Kapasitasnya seperti apa? Pelatihannya apa yang dibutuhkan? Saya sebagai pendamping desa pun kadang juga bingung. Ini kalau melihat tugasnya luar biasa, tapi kok tidak ada alokasi sedikit pun dana untuk peningkatan kapasitas perangkat desa. Sementara dana desa sendiri tidak boleh untuk melatih perangkat desa. Jadi dilematis toh. Nah, pertanyaan saya tadi yang pertama itu, yang kedua itu tadi, bagaimana sih meningkatkan kapasitas perangkat desa supaya dia bisa menjalankan tugasnya sebagai PPID. Syukur-syukur lagi bisa menjadi wali data. Kan saat ini desa telah memiliki data SDGs. Itu datanya memang ada NIK, ada KK, ada informasi pribadi, kan tidak bisa semudahnya untuk di-share ke publik gitu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Razi, silakan. Unmute Pak Razi. Oke, ya, sudah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Hanya sedikit menegaskan saja ini Pak Arief terkait tentang keterbukaan publik ya, sesuai dengan regulasi yang sudah ada, baik Undang-Undang Nomor 14 dan 25 maupun beberapa regulasi terkait tentang penegasan keterbukaan dan transparansinya dalam pemerintahan desa yang sudah kita laksanakan hari ini. Ada beberapa ya terkait tentang misalnya ada pemasangan baliho dan segala macam, itu bagian dari transparansi sebenarnya. Tetapi ada sedikit yang sedikit tergerintahan desa tersebut. Yang kami harapkan ada tidak kira-kira suatu regulasi yang sifatnya kolaboratif dalam pencapaian keterbukaan informasi publik ini, sehingga dalam pencapaian good governance dan SDGs desa dapat berjalan lebih baik. Jadi tidak saling mengejar bahwasanya harus seperti ini dengan berjalannya pemerintahan desa. Itu saja Pak Arief. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Arief, monggo.
Ya, Ada Bapak terima kasih. Sabana tadi, ada Bapak Ya. Agus Priyadi, dan ada Bapak Razi. Ada Pak Sabana, Mas Agus, dan Bung Razi ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua. Ya, jadi kalau apa namanya, jadi memang kita harus punya perspektif yang benar dulu ya, Dan menurut saya teman-teman di tingkat desa itu apa namanya, jadi big idea, ide besar, but big idea, but little act begitu, atau tindakan kecil yang mewakili satu gagasan besar. Nah, kalau kita memulai dari kesulitan atau keterbatasan, kita mungkin akan merasa sulit terus begitu, artinya tidak ada peluang. Nah, padahal sebetulnya menurut saya dari sisi skop ya, cakupan, itu banyak sekali hal-hal atau masalah-masalah di desa yang bisa selesai hanya dengan tindakan-tindakan kecil. Nah, mungkin memang terkait dengan mungkin dana ya, dana. Nah, ini saya buka sedikit pada teman-teman ya. Ada dana sebetulnya yang bisa dipakai, tapi mungkin barangkali harus komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi kota atau kabupaten ya. Itu, atau kabupaten ya kalau desa kebanyakan ya. Jadi begini, Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membuat mata anggaran baru, satu mata anggaran baru yang disebut sebagai dukungan tata kelola Komisi Informasi di daerah. Jadi mata anggaran itu ada dari Kominfo Pusat sampai Kominfo Kota dan Kabupaten. Umumnya yang terpakai adalah anggaran di pusat, Kominfo Pusat dan provinsi, karena sudah ada KI provinsi di 34 provinsi ya. Tetapi kalau untuk kota kabupaten itu baru ada 5 kita. Jadi ada kota dan kabupaten Cirebon, kemudian Sumeneb dan di Madura itu malah saya lupa, dan satunya di Bulukumba. Jadi ada 5. Nah, sisanya yang ada di sekian 400 berapa kabupaten itu dana itu tidak terpakai. Dana itu umumnya dipakai oleh Dinas Kominfo untuk tadi yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Agus ya, untuk datang ke desa ya, melatih PPID. Itu sebenarnya dana yang berasal dari mata anggaran dari Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, silakan nanti teman-teman menurut saya bisa mengembangkan program-program yang bisa membantu peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan perangkatnya, atau kemudian kegiatan-kegiatan yang lain dengan memanfaatkan dana itu. Jadi orang mohon maaf ya, staf Kominfo biasanya mengatakan kita enggak punya dana itu, mata anggaran tata kelola Komisi Informasi Daerah, enggak punya, tapi itu saya pastikan ada, karena di Kementerian Dalam Negeri sudah dicek, itu mata anggarannya itu ada. Nah, itu untuk peluang membuat program. Nah, bagaimana bisa mendorong ya, atau ya membuat satu regulasi? Menurut saya membuat regulasi di desa kan tidak terlalu rumit ya, seperti membuat regulasi di tingkat provinsi, kota, kabupaten ya, per bupati atau per wali atau pergub atau peraturan menteri, karena cakupannya relatif terbatas, urusannya juga tidak banyak. Kata kunci dalam membuat satu regulasi adalah itu harus faktual, jangan pakai asumsi. Jadi itu juga kami terapkan, atau saya terapkan di tingkat pusat ketika membuat regulasi. Regulasi itu harus berangkat dari permasalahan faktual. Jadi, ini kan kita mau begini, nanti akan terbentuk begini. Karena keinginan ya ideal, boleh. Tapi itu tetap harus berbasis pada fakta, persoalan real. Jadi bukan asal nempel-nempelkan sesuatu yang baik, asumsi kita anggap ideal ya, tapi kemudian sebetulnya itu tidak realistis atau bukan tidak relevan dengan kondisi itu. Akibatnya ketika peraturan itu sudah diputuskan, sudah dibentuk, tidak operasional juga, muncul problem. Karena kemudian ternyata
ya memang tidak kompatibel, masalahnya tidak selesai juga. Itu yang kemudian menyebabkan tumpang tindih peraturan dan kemudian tenaga kita, biaya segala macam terbuang untuk sesuatu yang tidak efektif begitu. Nah, itu ya. Nah, menurut saya ini untuk Pak Sahbana. Nah, bagaimana kemudian agar bisa ada semangat ya, ada giroh, ada ada motivasi untuk misalnya mengelola informasi desa secara lebih efektif. Menurut saya harus dibuatkan dulu satu contoh ya, di mana itu bermanfaat. Nah, kalau masyarakat desa atau pemerintah desa sudah melihat bahwa itu bermanfaat, insya Allah mereka akan lebih bersemangat. Saya tidak tahu untuk level desa ya, bagaimana pemanfaatan informasi ya. Tapi kalau untuk tingkat kota kabupaten saya cukup punya banyak contoh. Jadi pada sekarang ini itu kalau ada kota dan kabupaten tidak bisa membuat yang namanya kartu pintar dan kartu sehat, mohon maaf ya, itu kepala daerahnya bisa kita sebut kepala daerah yang bodoh. Kenapa? Karena sangat sederhana, tidak rumit. Bagaimana cara membuat kartu pintar atau kartu sehat itu? Cara membuat kartu pintar atau kartu sehat itu, satu syaratnya ya, kita punya data penduduk yang stabil, yang sudah terverifikasi. Itu basis yang pertama. Kedua, dengan kemudian analisa, silakan menggunakan data BPS tentang pendapatan dan sebagainya, belahlah data itu menjadi dua. Satu, data masyarakat yang mampu, dan data masyarakat yang tidak mampu. Nah, terserah mau naik turunnya tergantung dari tingkat pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan satu daerah. Mereka yang tidak mampu, kita optimalisasi lagi datanya dengan dicari atau kita ekstraksi begitu ya. Siapa yang punya anak sekolah? Jadi masyarakat yang tidak mampu yang punya anak sekolah. Pasti ada dong, karena ada data juga terkait dengan terkait dengan anak sekolah atau siswa di satu daerah, ada dong. Tinggal dicocokkan saja, dikalibrasi datanya. Masuk kan? Sehingga didapatlah data masyarakat tidak mampu yang memiliki anak sekolah. Anak sekolah. Iya. Nah, setelah itu dihubungkan ketika data itu sudah terverifikasi, tervalidasi, dihubungkan dengan data atau dengan sumber dana. Dengan dana anggaran pendidikan atau data bantuan sosial. Tinggal dibuat sistem distribusinya. Selesai. Maka penggunaan dana menjadi optimal, hak atas pendidikan yang menjadi mandat negara, kewajiban negara akan menjadi terlaksana, wajib belajar juga untuk mereka yang tidak mampu akan berjalan. Itu. Begitu juga dana sehat, kartu sehat. Kartu sehat itu tinggal dibelah saja, mereka yang tidak mampu, ya kan? Yang tidak mampu yang satu misalnya? Satu, yang memiliki lansia atau berusia lanjut. Atau katakanlah ini tergantung ketercukupan dana pemerintah daerah ya. Yang berusia lanjut atau yang masih punya anak balita. Ya kan? Itu saja misalnya. Kalau memang mau dijamin dua itu tinggal dibelah datanya. Nah, mereka yang berusia lanjut atau punya anak balita diberilah bantuan kesehatan. Kalau dananya lebih besar, ya seluruh keluarga yang tidak mampu aja ditanggung. Misalnya itu poin-poinnya ya atau kebutuhannya tinggal diidentifikasi saja. As simple as that. Program sistem itu cuma programmer lah. Itu anak-anak muda ya yang pinter-pinter di daerah banyak yang ahli ilmu IT ya kan programmer tinggal dibikin sistem bisnis prosesnya. Selesai. Jadi kalau misalnya ada pemerintah kota kabupaten macam-macam, wah ini kami tidak punya anggaran, tidak punya apa. Oh, kalau tidak punya anggaran, semua tidak punya anggaran. Ya, tapi justru dengan adanya sistem yang dikembangkan dari informasi itu, penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, lebih efisien. Itu kita tahu kebutuhan untuk menjamin kesehatan masyarakat, menjamin kebutuhan pendidikan masyarakat berapa. Itu. Nah, itu yang menurut saya satu ya. Itu
yang perlu dipastikan dulu apa namanya, buatlah satu kegiatan yang memang bermanfaat dari data dan informasi yang ada di desa. Nah, sebetulnya kan macam-macam ya, macam-macam. Misalnya kita dari data informasi di desa, misalnya ketahuan, misalnya ya, mohon maaf ya, banyak betinanya atau banyak, iya, banyak betinanya atau banyak jantannya, ya kan? Kalau banyak jantannya supaya berkembang, nanti dikasih tahu betinanya, ya kasih tahulah. Coba kamu nanti kalau ada rezeki beli sapi yang jantan, atau desa kalau ada duit silakan beli sapi yang jantan. Kan diumbar itu misalnya di sawah atau apa segala macam. Biar mereka kawin dan berkembang biak, misalnya begitu. Kalau ada dana lebih, misalnya mau lebih sistematis misalnya ya. Oke, dalam rangka mendukung produksi ternak, desa ada dana misalnya, ya sudah kawin suntik saja. Nah, jadi kita tahu datanya ternyata desa ini kita punya 100 sapi jantan. Loh, kok betinanya cuma ada 20, ya gimana bisa berkembang? Ya harusnya misalkan katakanlah seperlimanya atau misalnya seperempatnya. Jadi populasinya harus terwakili. Seperempat itu harus sapi jantan dewasa sehat, katakanlah yang 3/4 bisa yang betina. Atau katakanlah 2/4, ya seperempatnya yang masih tumbuh, yang seperempatnya dewasa, nah yang 2/4-nya sapi betina yang dewasa. Itu bisa diatur-atur begitu untuk mendorong pemanfaatan informasi desa. As simple as that. Nah, ini kan memang belum menjadi kesadaran yang disebut sebagai istilahnya apa ya? Policy based evidence based policy. Nah, mungkin bahasanya terlalu berat untuk di tingkat desa ya, tapi bahwa policy atau kebijakan itu harus basisnya fakta. Nah, fakta itu bisa dipotret dengan informasi, dengan data. Termasuk juga budget. Budget itu sekarang kan harus ada evidence based budget based evidence. Jadi duit itu memang banyak, tapi banyak itu kalau tidak placementnya tidak tepat, ya nggak akan ada progres yang didapat. Justru ketika ada deliver resource dalam bentuk uang, nah oke, kita siapkan dana, siapkan data terkait dengan program-program strategis apa saja prioritas yang katakanlah harus dilakukan di desa. Katakanlah yang prioritas ada 10, tapi otomatis kita buat saja misalnya tahapan setiap tahun 5, 2 tahun program prioritas yang terkait dengan proyek-proyek strategis desa kan mesti bisa selesai. Jadi itu yang bagaimana Pak? Agak dipercepat mungkin. Iya, itu kira-kira itu Pak Itong jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi terkait dengan Mas Rasi tadi sudutkan pemerintah desa ya, mungkin dari jadi begini. Menyudutkan pemerintah desa itu karena mungkin pemerintah desa ini tidak terbuka, tertutup ya, otomatis kemudian orang mencari-cari. Nah, mengapa keterbukaan ini penting? Satu adalah untuk mengatasi hal itu. Itu minimalnya itu mengatasi orang penasaran. Tapi kita tahu di berbagai dunia, di belahan dunia, itu yang ngomong bukan saya ya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu Perdana Menteri Inggris, namanya David Cameron. Jadi menurut David Cameron itu dalam sejarah manusia, masyarakat yang terbuka, negara atau bangsa yang terbuka, itu lebih banyak yang sejahtera timbang yang sebaliknya. Jadi kalau masyarakatnya terbuka, akses informasinya mudah, maka dia akan lebih sejahtera. Sebagai contoh misalnya, Korea Utara dan Korea Selatan, yang dekat-dekat saja sama-sama Korea. Kita tahu Korea Utara, walau-walau nasibnya seperti apa. Nah, tapi Korea Selatan jauh lebih sejahtera karena dia mengembangkan platform yang lebih terbuka. Seperti itu. Atau misalnya Kuba dengan Amerika. Ya, mohon maaf ini contohnya Amerika ya. Bukan berarti saya membanggakan Amerika. Tapi ini contoh pengelolaan publik saja. Kuba dengan Amerika, kita lihat Amerika jauh lebih berkembang daripada Kuba selama berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Ya karena di sana tertutup. Kemajuannya lambat, tapi Amerika kemajuannya cepat. Dihantam krisis dia cepat bangkit, lebih cepat bangkit ketimbang Kuba. Nah, termasuk juga di desa. Kalau masyarakatnya relatif lebih terbuka dalam pengertian cukup masyarakat mendapatkan akses informasi dan sebagainya, masyarakat lebih mudah berkembang dan tumbuh dan berkembang ya.
itu. Begitu Bang Itong jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arif. Kita ke Pak Heru. Jadi begini Mbak Yuli, mungkin sebelum ke Pak Heru, ada silakan. beberapa hal di lapang di desa itu kan begini. Desa ini kan seolah-olah baru lahir. Dan saat lahir ternyata banyak hal yang harus dikonsumsi. Salah satunya adalah berkaitan dengan data-data yang dimiliki dan kemudian diwajibkan untuk melakukan publikasi. Nah, ini butuh waktu tentunya dan butuh keterampilan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Ini butuh dilatih. Sementara saat ini proses melatih jangankan melatih, membentuk PPID saja masih belum tahapannya misalkan. Sehingga ini mungkin yang perlu didorong oleh Komisi Informasi Publik. Tapi di sisi lain juga dihantam oleh berbagai macam statement seperti yang disampaikan oleh Pak Razi yang sifatnya menyudutkan dan sebagainya. Dan terkadang di lapangan ternyata cuman kebutuhannya data ini begitu ya, sangat sepele sekali. Nah, artinya apa? Antara pemerintah desa sebagai penyelenggara, sebagai lembaga publik dan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan informasi, ini perlu ada edukasi. Terkadang pula juga tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, dari kondisi itu saya yakin Pak Heru nanti mungkin bisa menambahi. Pak Heru, bagaimana kira-kira kiat-kiat yang dilakukan oleh pendamping ketika misalkan yang sampaikan Pak Razi ada media massa, ada LSM yang kemudian mendatangi desa meminta data ini ternyata tidak diberi, kemudian marah-marah dan sebagainya. Bagaimana Pak Heru selaku TA pemberdayaan masyarakat yang ada di kabupaten dalam rangka mengadvokasi kejadian tersebut? Silakan Pak Heru. Iya, baik Mas Ito. Memang dinamika di desa memang beragam. Kemudian, suaranya menggaung. Terlalu jauh ya Mas Ito? Masih kan terlalu, mudah-mudahan terdengar ya Mas Ito? Sudah Pak Heru. Oke, ya. Memang untuk mencari satu informasi di desa memang dinamis ya. Ada yang bisa mendapatkan, ada yang tidak. Kemudian juga pada sisi yang lain juga, tadi yang juga disinggung juga oleh Mas Faris, Mas Ito, gini, terkait dengan misalkan mengadvokasi beberapa desa yang mengalami atau ditemui beberapa NGO misalnya, terkait minta data di dalam tahap awal barangkali mungkin diberikan juga ya. Diberikan tapi dalam batas yang wajar. Ada yang sama sekali tidak diberi. Kemudian pada hal-hal tertentu memang kita mencoba mendorong karena ada beberapa kali kami menemukan ada beberapa tugas yang ditemui NGO terkait dengan ada yang pernah minta LPG juga. Mungkin disampaikan juga ada hal-hal yang bisa disampaikan dan ada hal yang tidak bisa disampaikan. Itu pernah kami sampaikan juga di beberapa wilayah. Kemudian kami sampaikan juga kalau dia barangkali tergantung di mana kita melakukan pola pendekatan di satu wilayah karena akan berbeda polanya juga. Nah, yang kami sampaikan adalah kita mencoba mengkomunikasikan dengan kearifan lokal yang ada di situ. Kita temui mereka, kemudian pada yang lain kita sampaikan ini loh data yang bisa disampaikan dan ada yang tidak bisa disampaikan. Kemudian kita memberikan support juga ketika ada sih beberapa kali mereka datang nggak diberikan dan marah-marah. Dan itu biasa terjadi di beberapa wilayah seperti itu.
Jadi kami sampaikan juga bahwa kami pernah ketemu juga ada kawan juga, mungkin ada yang di KIP juga ya. Mas Sandro, kita coba komunikasi, oh ini loh begini lah, kami nebar itu dari kawan-kawan kita yang kebetulan kayak Mas Haris juga gitu. Cuman di provinsi ya kita komunikasikan. Kemudian kita itu menjadi dasar kita di dalam rangka untuk mengkomunikasikan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, atau ini yang boleh dan ini yang dikecualikan. Kemudian biasanya ini terkait dengan anggaran, biasanya terkait dengan anggaran. Ya desa ketika diminta data dan data itu bisa untuk konsumsi publik, mereka karena sudah ada bekal itu ya, bekal dari kawan-kawan kita yang di Komisi Informasi, silakan Anda ambil, tapi silakan di copy sendiri. Kalau Mas Ari mungkin paham misalkan. Tapi terkait dengan mereka berusaha ya silakan di copy sendiri. Tapi kadang-kadang mereka tidak mau. Nah ini biasanya terjadi perdebatan yang sebenarnya konflik-konflik kecilnya. Tapi masih bisa diatasi. Jangan lebih pada teknis itu saja sebetulnya. Tapi secara prinsip semua informasi bisa disampaikan. Hanya memang kalau terkait dengan itu memang agak-agak keberatan memang. Tapi setelah kita komunikasi ya juga. Betul yang disampaikan Mas tadi, ketika ada hal-hal yang kecil itu bisa kita selesaikan dengan nama sangat sederhana. Kira-kira itulah sebuah pengalaman kecil saja. Walaupun mungkin ketika mereka teman-teman NGO datang ke desa itu dengan performa yang ya begitu lah, kawan-kawan kita paham betul ya dengan hal itu. Nah ini yang kadang-kadang tidak setiap PNS bisa menghadapi mereka karena saya yang takut. Nah ini yang kita perlu mengadvokasi kepada mereka. Mungkin itu Mbak Yulis, mungkin juga dorongan Mas Haris terkait dengan hal itu. Aduh. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini satu lagi Pak Heru ya. Sejauh mana menurut pengamatan Bapak di Kabupaten Banyumas, di desa, sudahkah hak masyarakat itu terpenuhi? Ini sejauh pengamatan panjenengan Pak Heru sebagai TA. Ya, terkait kebutuhan masyarakat kalau kita pandang secara keseluruhan mungkin belum semua ya. Tapi paling tidak terkait informasi minimal hak-hak masyarakat sudah dapat ya, walaupun mungkin tidak bisa maksimal. Tapi paling tidak kebutuhan-kebutuhan yang ketika masyarakat meminta itu bisa didapatkan. Walaupun mungkin tidak bisa memuaskan semuanya. Mungkin itu Mbak. Ini pengamatan meskipun memang dinamikanya ada hal yang aneh-aneh itu, dan itu wajar saya pikir. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak Itong, kita ke ini Pak Arif lagi. Boleh saya sedikit menambahkan? Ya. Mbak. Pak Agus, sebelum ke Pak Arif, mungkin Pak Agus ada Ya, tadi kan Mas Arif kan bilang tentang kegunaan website desa itu ya. Pengalaman kami selama ini Pak, dulu kami pernah mengembangkan 6 website desa di sekitar Gunung Kelut. Maksud dan tujuan pengembangan website di sana itu adalah untuk persiapan kebencanaan. Jadi data ternak memang betul ada di sana, ternak-ternak besar. Gunung Kelut itu kalau meletus korbannya banyak. Kenapa banyak? Karena mereka tidak mau mengungsi ketika ternak-ternaknya tidak ikut mengungsi. Oleh karena itu kita siapkan berapa banyak sih ternak di situ, datanya itu kita minta desa menyiapkan itu. Kita memfasilitasi websitenya. Jadi ketika di bawah tahu ada gunung siap-siap meletus, itu truknya sudah disiapkan. Berapa yang harus berangkat ke sana untuk evakuasi ternak. Karena orang tidak akan pindah kalau ternaknya juga tidak ikut. Kalau di Batangan sendiri, di desa kami, itu kegunaan website desa itu pertama kayak kemarin ketika Pak Polisi sama Bu Bidan menanyakan berapa sih jumlah penduduk usia 15 sampai 59 tahun yang akan mendapat imunisasi, vaksinasi gitu ya. Saya jawab sederhana, lihat saja di website desa. Karena di situ sudah ada. Itu websitenya maksudnya milik desa ya Pak ya? Milik desa. Pemerintah desa. Milik pemerintah desa. Jadi di situ sudah ada tabulasi penduduk laki-laki perempuan usia berapa tuh sudah ada. Kegunaan yang lain itu usia 0 sampai
Ya, dari 0 sampai di atas 5 70 tahun tahun. itu ada, ya. Tapi kan yang diminta Pak Polisi kan antara 15 sampai 59. Nah, itu ada di situ. Kan cuma jumlahnya saja, tidak ada nama, tidak. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu saat ini yang kami kembangkan itu bagaimana website desa itu bisa membantu pemasaran produk-produk di desa. Jadi kenapa pakai website desa? Karena itu resmi legal milik pemerintah desa. Desa ID itu kan legal milik pemerintah desa. Di situ ada memang beberapa perangkat desa yang sudah mahir membuat profil desa, dibantu lagi kemarin dengan anak-anak KKN. Di profil usaha yang ada di desa itu dicantumkan produknya apa, beratnya berapa, kalau mau beli hubungi siapa, dan itu bisa di-share ke Facebook, ke Twitter, kemanapun bisa. Karena di Bagus. Apakah di website tersebut ada tampilan atau informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa? Rigid misalkan dengan RAB-nya misalkan. Ada tidak, Bagus? Nah, kalau untuk berita-berita kegiatannya saya pastikan ada. Tapi kalau untuk anggaran sebelumnya itu sebelum Siskedes memakai online, dia masih offline, itu pemerintah desa bisa mengupload ke sana dan ditampilkan itu anggaran untuk pembangunan berapa, bidang 2 berapa, bidang 4 itu semuanya ada. Tapi sejak online, database-nya ini ada di kabupaten. Saya pernah bertanya. Desa tidak bisa mengakses ya? Desa tidak bisa mengakses. Karena database-nya ada di. Pernah bertanya. Ini di website desa itu dulu ada anggaran yang ditampilkan. Jadi orang tahu desa ini 7 pendapatan itu dari mana, ada berapa, dia tahu. Cuma yang besar-besar saja memang tidak ada pembangunan itu tidak ada, hanya besarannya. Itu sudah pernah tanyakan ke Dispermasdes. Apakah kami bisa nggak mendapatkan database-nya itu untuk kami upload? Karena kalau kita di-upload, dia yang muncul bukan detailnya, tapi hanya besaran-besarannya itu saja. Itu yang sekarang hilang. Ya. Itu pengalaman dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mbak Yuli. Kita ingat beberapa waktu yang lalu itu KPK merilis bahwasanya jika kepala desa menggunakan dana yang tidak prosedural, misalkan katakan begitu ya, dia cukup mengembalikan. Nah, sementara yang disampaikan Pak Arif tadi dalam rangka keterbukaan informasi publik ada beberapa persyaratan dan dampaknya pun juga tampaknya juga ketertutupan itu menjadi menjadi sarang dari korupsi begitu. Kan begitu Mbak Yuli. Nah, Pak Arif bagaimana menanggapi statement Wakil Ketua KPK yang menyampaikan bahwasanya kepala desa cukup mengembalikan dana saja di APBDes ketika dia ditemukan menggunakan dana di luar prosedur. Katuran Pak Arif. Ya, jadi begini Pak, itu adalah statement Itu statement formal dalam pengertian policy, bukan formal. Pribadi berarti ya? Bukan policy dalam pengertian. Dan memang itu ada dalam skema skema pidana ya. Jadi kalau orang misalnya merugikan negara atau negara rugi, maka orang ini bisa mengembalikan. Tapi ingat Pak, mengembalikan itu bukan alasan penghapus pidana. Jadi kan ada alasan penghapus pidana, ada alasan pemaaf. Nah, itu tidak menghapuskan pidananya, jadi dia tetap akan harus disidangkan dan itu mungkin menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang bersangkutan. Perbuatannya. Nah, barangkali statement Pak Wakil Ketua KPK itu untuk tidak menimbulkan ketakutan atau
bayangan ya yang buruk ya dari para kepala desa. Tapi kalau orang sudah mengambil uang negara, ya begitu sudah masuk misalnya penyidikan, ya yang bisa menghentikan cuma pengadilan, Pak. Masa itu cuma bisa dihentikan karena ada kades, kemudian oke kita SP3. Kalau Kapolres atau Kajari bertindak begitu bisa dipindah dia. Itu. Nah, ini juga jadi ini pernyataan yang sifatnya policy umum ya. Tapi pada prakteknya nanti dia tidak boleh berbenturan dengan sistem hukum. Nah, sepanjang pengalaman saya orang kalau sudah namanya keluar sprindik untuk terkait dengan korupsi ya, apalagi korupsi itu, maka dipastikan dia harus harus P21 itu. Jadi ini juga wanti-wanti ya untuk untuk para pemerintah penyelenggara negara yang di desa ya. Jadi bukan berarti karena dia di desa dia bisa bebas dari hukuman kalau dia memanipulasi anggaran negara. Nah, yang penting menurut saya ya tadi dari beberapa pernyataan ya atau penjelasan rekan-rekan semua, anggaran itu sebetulnya satu ya, selama dia masih dalam proses pelaksanaan anggaran misalnya tahun 2021 ya, dia tidak perlu di-upload begitu. Nah, kalau terkait dengan perencanaannya mungkin bisa ya dalam pengertian alokasi ketika awal ada musrenbang atau ini terkait dengan perencanaan pembangunannya disampaikan. Tapi ketika dalam pelaksanaan untuk sampai bisa dia dipublish, dia harus diaudit dulu. Nah, di dana desa ini mekanisme audit mungkin dari inspektorat wilayah ya atau begitu. Nah, kalau sudah diaudit barulah ditampilkan. Dan tampilkannya pun juga tidak perlu detail sampai beli pulpen, beli apa. Cukup ringkasannya saja. Tadi seperti mungkin Pak Heru sampaikan, memang itu memang untuk membuat praktis. Kalau orang butuh lebih detailnya, nah baru kemudian orang itu mohon informasi ke desa. Itu. Nah, jadi prinsipnya adalah sederhana, cepat, mudah. Itu. Yang penting orang tahu bahwa dananya digunakan sudah dengan benar. Kalau ada orang membutuhkan lebih, silakan mengajukan permohonan informasi. Begitu Pak Itong. Oke, sip. Ya. Berarti mudah, cepat, sederhana, mudah dan cepat gitu Pak ya. Cepat, ya. Prinsipnya ya. Prinsipnya bus cepat Pak namanya. Bus cepat itu biaya yeah. biaya ringan, sederhana dan cepat. Ya. Ya itu bus cepat. Sip, Mbak Yuli, di belakang kita ada yang raise hand. Ada satu lagi nih ya, Mas Edi. Mas Edi, monggo silahkan Mas Edi. Silahkan di unmute. Saya pendamping lokal desa yang berposisi di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Pak. Iya, ya. Nah, menanggapi juga merupakan satu tanya yang sangat penasaran sebenarnya dari statement KPK tersebut. Pertama adalah ketika kepala desa menyalahgunakan anggaran yang sudah jelas-jelas itu di APB desa. Karena jelas ketika berbicara APB desa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari APBN. Pertanyaannya adalah begini, dalam konteks hukum itu dibentuk, pertama adalah 3 prinsip yang tidak harus dilupakan. Pertama adalah kepastian hukum, kedua keadilan hukum, dan ketiga manfaat hukum. Ketika statement KPK berbicara bahwa ketika ada penyalahgunaan anggaran, hanya dikenakan sanksi mengembalikan saja. Pertanyaan saya, apakah itu tidak membuat paradigma untuk desa itu semakin enjoy saja? Kalaupun ini ketemu, kami kembalikan saja uangnya. Apakah ini tidak mencederai hukum, walaupun itu merupakan policy sebenarnya? Adalah kebijakan-kebijakan biar kepala desa tidak takut.
Tapi terlebih-lebih ini merupakan wacana publik yang tidak boleh sebenarnya diungkapkan oleh KPK. Karena bagaimanapun di sini kepastian hukumnya ketika penyalahgunaan ya pasti ada tindak pidananya. Tidak boleh terlepas itu bahwa halnya uang itu hanya dikembalikan saja. Pertanyaannya ini adalah pihak KPK ini apakah tidak mencederai hukum, Pak Arief? Ini mungkin pertanyaan saya, Pak Arief. Selamat malam, terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas Edi. Mbak Yuli, ada Bang Mek. Bang Mek itu tenaga ahli pendamping pemberdayaan masyarakat itu. Kita persilahkan ya Mbak Yuli ya, sebelum ke Pak Arief. Silakan. Oke, silakan. Raisen, Bang Mek, bisa unmute. Bang Mek Amril. Sip. Terima kasih Kak, Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan dan mungkin juga satu tanggapan. Pertama soal pertanyaan adalah kita ingin tahu, adakah program konkret Unmute. Nggak suaranya? Bang Mek. Bisa didengar, Kak? Pak dibuka lagi. Sip. Sudah bisa? Sudah. Oke. Diulangi lagi ya? Ya, pertama saya ingin menanyakan ke Mas Arief, apakah ada program konkret dari KIP maupun baik pusat maupun provinsi terkait dengan edukasi Transparansi. Hilang lagi. Bilang lagi suaranya, Bang Mek. Tes. Mic-nya belum di-unmute ini. Halo. Sekarang? Sip. Sekarang bagaimana? Iya sudah, masuk. tapi iya sudah. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah apakah ada program konkret dari KIP baik pusat maupun provinsi terkait dengan edukasi yang disampaikan oleh Caitong tadi. Karena saya melihat bahwa Dinas Kominfo umpamanya di kabupaten itu tidak punya program edukasi yang sifatnya masif ya. Di kabupaten saya umpamanya itu hanya ada pilot-pilot project saja yang dilakukan dalam pengembangan keterbukaan informasi. Sehingga nyaris dalam proses-proses pemeringkatan lembaga publik itu seperti yang disinggung oleh Bung Boim tadi, Bung Sabana tadi, itu yang selalu muncul sebagai lembaga publik terkait dengan desa di tingkat Provinsi Sumatera Barat itu hanya didominasi oleh desa-desa itu saja setiap tahun. Nah, artinya kita kan sebetulnya berharap bahwa proses pemeringkatan itu ada semacam proses evaluasi juga bahwa tidak hanya semua desa. Nah, kita ingin tahu ini apakah ada program itu atau tidak, atau bagaimana membangun sinergi antar kelembagaan baik dari sisi Komisi Informasi maupun Dinas Kominfo atau elemen lain untuk kemudian bisa mengedukasi desa secara masif agar kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun kemudian peraturan KIP itu bisa dijalankan di desa. Itu yang pertama soal pertanyaan. Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK tadi, karena ini juga kemudian diskusinya menarik, saya menanggapinya begini, Cak Itong. Soal pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh kepala desa umpamanya. Yang kemudian ada statement Wakil Ketua KPK yang menyatakan bahwa kalau ada kepala desa yang salah menggunakan anggaran, ya dikembalikan saja anggarannya lalu kemudian urusan selesai. Saya masih ingat, saya juga pernah menyampaikan pertanyaan yang sama pada saat ada webinar oleh Kementerian Desa terkait dengan penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan. Ini memang perdebatannya di dalam kajian hukum itu adalah soal terkait dengan pandangan bahwa tadi disinggung juga oleh Mas Edi ya,
Ini memang terkait dengan soal kemanfaatan, Mas Edi. Jadi saya melihat kalau jumlah yang disalahgunakan, misalnya itu tidak terlalu besar. Kalau bicara soal kemanfaatan, memang memproses ini dalam memproses hukumnya itu justru kemudian besar pasak pada tiang, Mas Edi. Umpamanya, kalau dana yang disalahgunakan itu hanya berkisar misalnya di bawah 100 juta, itu kalau mau diproses hukum, kadang-kadang biayanya justru lebih besar dari 100 juta. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di kejaksaan, kenapa Katanya kemudian, murah. Gimana, Cak? Katanya murah. Bahkan tidak berbayar. Belum tentu. Misalnya begini, contoh misalnya di kabupaten saya, pengadilan tipikor nggak ada, Cak, di sini, Cak. Mau mengadili itu urusannya ke ibu kota provinsi. Berapa biaya tahanan yang harus mereka tanggung? Berapa kemudian bolak-balik ke provinsi yang harus mereka tanggung biayanya? Berapa biaya perkara juga yang harus dihabiskan oleh penyidik misalnya? Itu kalkulasinya kalau misalnya di bawah 100 juta itu bisa-bisa mungkin negara rugi malah. Artinya apa? Yang mau dikembalikan itu cuma 30 juta, biaya memperkarakan orang ini lebih dari 30 juta gitu. Betul. Maka ada di dalam hukum yang disebut dengan restoratif justice, di mana kemudian aparat hukum itu lebih mengedepankan bagaimana kemudian kerugian negara dikembalikan. Nah, tapi ini memang akan jadi perdebatan soal efek jera. Maka kemudian saya melihat begini, statement Ketua KPK itu sebetulnya dalam ranah pembinaan. Artinya apa? Jika temuan ini masih di wilayah API, itu semestinya diselesaikan dulu bagaimana kemudian kerugian negara dikembalikan. Jangan kemudian buru-buru untuk kemudian memprosesnya secara hukum. Kalau sudah secara hukum seperti yang disinggung Mas Arief tadi, itu hanya SP3 yang bisa menghentikan itu. Berapapun nilai korupsi yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara, itu kalau sudah masuk ke dalam proses penyidikan, penuntutan, lalu kemudian di pengadilan, ya tetap aja harus dihukum gitu. Bahkan betul bahwa mengembalikan kerugian negara dari sisi hukum pidana itu tidak akan menghilangkan aspek pidananya. Nah, jadi kalau saya sih menyikapinya statement Ketua KPK, Wakil Ketua itu sebetulnya bagaimana mendorong APIP, terutama dalam hal ini, jika ada temuan-temuan seperti itu yang jumlahnya tidak terlalu signifikan, itu sebaiknya diupayakan adalah bagaimana kemudian kerugian negara itu dikembalikan. Karena memenjarakan orang itu mungkin hanya satu saja, efek jera mungkin yang dikejar gitu, tapi kerugian negaranya nggak akan pulang. Siapa juga kan Mbak Yuli udah tahu mau dipenjara, uangnya kemudian dikasih juga. Iya. Anggap aja impas juga. Ya udahlah, masuk penjara, uangnya udah dinikmati juga. Kira-kira begitu. Mungkin begitu Mbak Yuli Caitong. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Arief, ini makin malam serius banget ini. Makin menarik diskusinya ya. Iya. Sementara waktu ini jalan, ini kita kurang 10 menit. Bagaimana kalau misalkan 9 menit. Betul. Bagaimana kalau Pak Arief kita beri kesempatan sampai dengan 5 menit ke depan. Setelah itu baru diperjelas dan dipersempit ya. Closing statement begitu ya, Mbak Yuli ya. Iya. Siap. Silakan. Oke. Monggo Pak Arief, silakan. Ada dua penanggap yaitu Mas Edi dan Bang Mek yang bobotnya tampaknya juga berat sekali. Mantap. Iya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang membuat saya terus langsung mencari searching beritanya. Ternyata yang menyatakan ini Pak Alexander Marwata ya, dalam konteks peluncuran desa anti korupsi di Jogja. Nah, jadi ini konteksnya adalah kalau kepala desa merugikan keuangan desa. Nah, ini tidak ada batasannya, tidak ada kuantitatifnya ya. Nah, ini memang debatable. Tapi jadi yang bersangkutan ini jadi ada dua mekanisme ya menurut saya yang disampaikan oleh Bang Mek tadi betul. Bang Mek tadi betul APIP ya, daripada kalau misalkan ditemukan oleh inspektorat ya. Tapi kalau Pak Alexander ini membuat ilustrasi, jadi yang bersangkutan diadili dalam tanda petik oleh musyawarah yang melibatkan masyarakat setempat.
Jadi ini diselesaikan memang secara dalam tanda petik ya, secara secara sosial di masyarakat tersebut. Nah, jadi masyarakat ini sudah lebih dulu mengetahui atau sudah katakanlah meyakini dan memang terbukti mungkin ini dengan mengaku atau dengan apa segala macam bahwa yang bersangkutan memang telah membuat katakanlah kesalahan atau apa itu yang merugikan negara, tapi jumlahnya kecil. Nah ini memang beliau menyarankan ya sudah dikembalikan saja, nanti yang bersangkutan ya sudah setelah kejadian itu kemudian masyarakat katakanlah diminta kepala desa mengembalikan, kalau ada ketentuannya bahkan dipecat begitu. Nah tapi setahu saya kalau kepala desa kan pakai pemilihan ya, pakai pilkada. Iya. Nah tapi intinya memang tadi iya, ini memang alternatif dispute resettlement. Jadi daripada mengadili memproses segala macam lama berat dan kemudian membuat ketakutan dari pemerintahan desa, ya lebih baik seperti itu. Karena memang pemerintahan desa begini, pemerintahan desa itu juga dalam rangka tetap bisa melakukan pelayanan publiknya, kewajiban pelayanan publiknya, memang harus berani. Nah kalau dikit-dikit sampai jumlah yang kecil sampai diadili, nanti pada ketakutan semua, nanti nggak ada yang mau jadi perangkat desa. Nah ini juga satu hal yang mungkin beliau pertimbangkan ya itu. Tetapi memang bukan berarti bahwa dikembalikan terus beres begitu. Kalau sudah tadi menurut Mas Mek sampaikan, kalau itu kemudian tidak ada kebijaksanaannya ya, tidak ada pemahaman itu di tingkat APIP, diserahkan begitu saja misalkan ke polisi, ya mau tidak mau dia harus diadili seberapapun jumlah kerugian yang negara yang ditimbulkannya ya kecil ya itu. Nah ya tapi kita tunggu saja apa implementasinya. Saya sih setuju ya. Pertama memang pengadilan kita juga bebannya sudah berat. Kalau untuk perkara-perkara kecil akan sangat menyulitkan. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung ya, kalau tidak salah, bahwa kerugian yang bisa diadili itu nilainya di atas 2,5 juta. Jadi kalau Anda misalnya lapor kehilangan sepeda ke polisi, pasti ditanya kwitansinya. Berapa dulu Anda beli sepeda itu? Kalau belinya dulu 1 juta, ya sudah lillahi ta'ala saja, kira-kira begitu. Lillahi ta'ala sepedanya hilang. Ya mungkin bagi kita, sepeda ke polisi kok nggak mau proses. Tapi memang setahu saya itu dalam rangka pengadilan menghindari disibukkan oleh perkara-perkara yang kecil. Jadi jangan sampai kemudian seperti yang dulu terjadi di Tangerang, misalnya ada buruh mencuri sandalnya pun sudah sandal bolong yang tidak terpakai, dilaporkan oleh pemilik perusahaannya ke polisi. Nah, pemilik perusahaan mungkin berpikir ini dalam rangka mendisiplinkan buruh-buruhnya supaya tidak mencuri. Tapi kan tidak perlu juga sampai ke polisi kalau urusan sandal seperti itu. Nah, ini dan kemudian ternyata polisinya memproses. Jadi salah kaprah yang berkelanjutan. Harusnya polisinya justru menyarankan kepada menyarankan pada pemilik perusahaannya, sudahlah Pak, potong gaji saja. Kan misalnya kan bisa begitu. Kan juga sama ada fungsi penghukumannya, pendisiplinannya. Jadi katakanlah misalnya harga sandal itu misalnya dikalikan berapalah 10 kalinya atau apa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan. Nah, ternyata polisi tidak menyarankan itu, malah memproses. Ya akhirnya gegerlah satu Indonesia. Mosok nyolong sandal saja sampai diadili. Biaya mengadilinya jauh lebih mahal. Jadi memang ini butuh kepekaan ya. Butuh kepekaan hati nurani. Kebijaksanaan, iya. Jangan sampai seperti dulu Bibit sama Chandra itu, nenek siapa itu? Ya kan mencuri kayu. Iya, sampai hakimnya pun ketika menjatuhkan vonis menangis. Ya karena memang bagaimana ini harusnya ada di awal proses ini bisa dicegah. Kalau sudah masuk dalam prosedur atau dalam hukum acara ya susah. Itu. Nah, mungkin ada tidak program, Pak? Ada tidak program dari KI? Iya. Baik pusat maupun yang dari daerah maupun pusat itu. Oh iya, yang ya. Kami begini mendorong keterbukaan informasi di desa. Karena KPK sudah membangun kerjasama nih dengan Kementerian Desa dengan tagline desa anti korupsi. Ya. BPKP ditantang juga oleh Pak Menteri
oleh Pak Halim untuk membuat program yang berkaitan dengan dengan akuntabilitas. Nah, pertanyaannya adalah ada tidak KI program dengan Kementerian Desa? Kami tahun ini Pak memang baru pertama kali melakukan penilaian desa informatif. Mungkin beberapa rekan teman-teman pendamping desa melihat kegiatannya atau mengetahui kegiatan. Kami baru tahun ini. Nah, ada 10 desa yang kami nilai dari pelaksanaan manajemen informasi publiknya ya, mampu menyelenggarakan fungsi itu dengan baik. Memang banyak kritik misalnya, ada yang kurang dinilai parameternya segala macam, kami terima untuk kami perbaiki tahun mendatang. Nah, sekarang ini baru bersifat program rintisan. Tentunya kita harapkan tahun depan bisa menjadi lebih baik, lebih sempurna. Karena dari masukan Kemendes misalnya, ternyata desa yang kami nilai informatif itu sama dengan kualifikasi desa yang mampu menyerap dana desa terbaik. Jadi ada penyerap dana desa yang mampu menyerap desa yang menyerap dana desa dalam jumlah yang baik ya, yang optimal. Nah, ternyata peringkatnya hampir mirip dengan peringkat yang desa informatif. Nah, ini baru sekali Pak, dan kita akan sempurnakan. Semoga nanti ada efek snowball-nya. Karena kalau satu persatu disentuh kan tidak mungkin, tapi ada efek snowball, mampu menginspirasi, mampu memotivasi, dan kemudian bisa dijadikan benchmark contoh pengelolaan informasi ya, tata kelola informasi yang baik di tingkat desa. Itu Pak Itong. Oke, Mbak Yuli, terima kasih. Iya, sini kita sudah padahal Mbak Yuli, banyak ini. Ya, ada banyak teman-teman pendamping lokal desa yang mendorong keterbukaan informasi publik, tapi dihantam oleh pemerintah desa. Ini yang belum dikupas, tidak tahu entah kapan Pak Arif Kuswardono nanti kita kembali. Karena setahu saya yang menghalangi orang yang mendorong itu juga bagian yang mendapatkan. Iya. Betul ya. Iya. Monggo Mbak Yuli, di penghujung acara saya serahkan kepada Mbak Yuli untuk memandu proses closing statement. Terima kasih. Bapak Heru, mungkin ada yang terakhir disampaikan untuk closing statement, Pak Heru. Setelah ini nanti Pak Arif, cukup 1 menit Pak Heru. Iya. Ya, baik Mbak Yuli, jangan pernah kita lelah untuk mendorong desa untuk selalu terbuka dalam situasi apapun. Mungkin itu cukup Mbak Yuli, silakan. Terima kasih. Pak Arif, monggo. Ya, baik. Jadi sekali lagi harus kita ingat bahwa ini adalah proses yang tidak bisa seketika ya. Jadi ini proses yang memang harus terus berlanjut, membutuhkan komitmen kita bersama, kerjasama juga, dan itu kita harapkan teman-teman pendamping desa tidak pernah lelah ya. Jadi selalu memelihara semangat, motivasi yang mendorong terus ke arah pengelolaan tata kelola informasi di desa yang lebih baik. Dan insya Allah kami dari banyak sekali inspirasi dari diskusi ini, kami akan mencoba untuk memperbaiki untuk program-program ke depannya. Ya, demikian Mbak Yuli. Terima kasih. Siap Pak. Pak Arif, terima kasih atas kehadirannya di channel ini, di forum pendamping. Semoga nanti di lain waktu bisa hadir lagi. Terima kasih untuk Bapak Heru atas kehadirannya di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Pak Itong, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresi pendamping profesional. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam. Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia.